Oke, halo semuanya. Terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment video ini jika kalian menyukainya, dan jangan lupa untuk di-share agar video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Oke, pada pembahasan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya membuat form login dengan PHP dan MySQL. Oke, langsung aja kita buat ya. Teman nyalakan dulu XMPP-nya. Oke, lalu kita buat database ke SQL login. Nah, di sini saya sudah nyiapin database dengan nama DB coba. Lalu di sini juga ada tabel, dimana tabelnya namanya tabel user ya. Lalu fieldnya ada username dan password. Ya, username-nya varchar25, passwordnya varchar12. Oke. Seperti ini. Untuk namanya terserah kalian lah, bebas. Namanya bebas, mau dinamain apa aja. Lalu kita sekarang buka Sublime. Oke. Nah, untuk kali ini saya sudah siapkan folder di dalam htdocs ya. Nama foldernya itu namanya latihan. Oke, seperti biasa sebelum kita membuatnya, kita buat koneksi database dulu. Koneksi database. PHP koneksi database. Oke, kita buat parameternya atau variabelnya namanya koneksi. Nah, untuk kalian ya, satu tips ya, misalnya kalau ini tulisannya masih atau berwarna putih seperti ini kan, jadi rada sedikit susah melihatnya. Gimana cara biar berwarna kayak biasanya itu? Nah, kalian save dulu, cari folder koneksinya. Nah, ini folder latihan, buka, kasih nama koneksi.php. Nah, dia akan menjadi warna biru lagi ya, berwarna lagi. Oke. Sekarang isi parameternya. Untuk hostnya namanya localhost seperti biasa. Ini defaultnya ya, default semuanya kayak gini. Penggunanya atau usernya root, passwordnya kosong. Nama database-nya kita buat tadi DB coba. Oke, save. Lalu kita rancang form loginnya, kasih nama index.php. Buat HTML-nya HTML, enter, jadi login. Oke, kita rancang dulu, kita bawa ke tengah formnya, biar dia rata tengah formnya. Kita buat formnya, lalu metodenya post. Action yang kita buat nanti kita kasih nama dia check.php. Lalu kita buat tabel biar rapi aja. Cell spacing kasih 0 aja, cell padding kasih 4, bordernya 1. Tulisan strong on login. Lalu td username, lalu kita buat fieldnya, inputannya, input type text, name-nya user. Untuk name-nya bebas loh kan, nggak harus seperti saya yang buat. Copy, lalu buat field passwordnya,
Ini pas biar gampang nih. Kita buat apa namanya, button loginnya untuk di tombol yang diklik untuk login, button submit, button login, ini login, filenya login, terus ini submit. Oke, terus kalau kita akses di browser, akses file folder latihan, terus latihan. Oke, sudah jadi ya. Ini sesuaikan dikit aja, bagiannya kasih full span-nya kasih 3, ini juga 3. Ya, main rapi lah, agak ke bawah dikit lah, kasih BR atau baris baru, nah sedikit sini. Oke, sekarang kita buat auto pengecekan. Kita buat pengecekan kalau bisa, jadi si user itu tidak bisa menginputkan data yang kosong. Kalau dia input data yang kosong, maka itu akan ada pesan untuk mengisi feed yang kosong. Jadi caranya gampang sekali, kalian ketik aja required, di sini juga required, coba ke atas. Nah seperti ini, jadi harus diisi, nggak boleh enggak. Nah, oke. Setelah merancang formnya, sekarang buat check.php nya, file yang mengecek data yang diinput dari si user ke database. Oke, buat file baru, sini check.php. Pertama kita dapat .php, lalu panggil koneksi koneksi.php, lalu kita mulai session, nyalakan session start. Session. Oh, sorry. Session start. Nah, session start. Lalu kita buat variabel username sama dengan ambil nilai dari inputan username-nya. Caranya $post user, lakukan hal yang sama dengan inputan passwordnya. Variabelnya password pas. Oke. Lalu kita buat query untuk mengecek datanya di database. Ada apa enggak? Kalau nggak ada, login gagal. Kalau ada, lanjutkan ke halaman utama. Oke. Oke, parameternya apa tadi? Variabel koneksi. Lalu query select all from DB user
var username sama dengan variabel username dan passwordnya sama dengan variabel password. Oke, lalu kita buat if atau sebuah kondisi. Kalau misalnya datanya lebih dari 0, maka si user atau penggunanya bisa masuk ke halaman utama. Jika salah, akan ada notif atau notifikasi atau message box bahwasanya apa yang diinputkan si user ada yang miss atau salah dari username dan passwordnya. Oke, mari kita lihat if mysql 6 rows lebih dari 0 label query. Jika query-nya lebih dari 0, berarti balasnya lebih dari 0, ada. Lalu kita masukkan kalau misalnya datanya ada nih, jika datanya ada, basically numbers query lebih dari 0, berarti datanya ada. Jika datanya ada, ambil data dari database lalu masukkan ke array. Cara buat array-nya seperti ini. Buat variable array, namanya bebas ya, bisa kalian skip ini fit array variable query. Sudah masuk ke array. Sekarang buat session. Variable array user. Nah, kita buat variable session dengan nama user, di mana variable session user itu berisi data array username yang ada di database. Lalu kita buat message box echo script load login berhasil. Lalu setelah ada message box-nya, kita alihkan si user ke halaman utama atau halaman dashboard. Script window.location dashboard.php. Oke. Selain itu gimana? Nah, selain itu berarti inputan ini kan kalau inputannya ada di database, username dan password yang diinput user itu benar dan ada di database. Jika tidak, selain itu else array login gagal, arahkan halaman ke halaman login index.php. Coba kita tes. Oh, sebelum itu isi dulu datanya. Ini belum isi data. Misalnya username-nya user 1, passwordnya 12. Kita mulai dengan pengecekan. Kita cek kalau misalnya username dan passwordnya salah, misalnya user 3, passwordnya 13. Ya, login gagal. Kembali ke menu loginnya, ke form loginnya.
kondisi atau jika username-nya benar, passwordnya yang salah. Ya, masih gagal. Sekarang kondisi username-nya salah, passwordnya yang benar. Ya, gagal. Sekarang kondisi true atau benar, username dan password yang diinput user itu benar. User 1 12 login berhasil. Nah, dia akan dialihkan ke halaman dashboard.php atau halaman utamanya. Nah, kok ini object not found? Soalnya filenya belum dibuat. Sekarang kita akan buat file dashboard. Copy aja di sini. Buat file baru namanya dashboard.php. Oke. Lalu buat tag HTML, enter. Dashboard. Oke. Kita buat gini ya. Kita copy dulu. Nah, ini untuk keamanannya ya. Kita mulai session. Session start. Lalu kita buat kondisi if. Nah, kita cek kalau sessionnya itu ada nilainya atau tidak kosong, si user bisa mengakses dashboardnya. Jika kondisi sessionnya ternyata kosong dan tidak sama dengan ada nilainya, maka si user akan dialihkan kembali ke halaman login. Oke, kita bahas. Kita praktekkan ya seperti ini. If variable session si user variable user. Nah, ini artinya tidak ya. Ini sebentar. Salah. If variable user tidak sama dengan sorry. Jika verbalization sama dengan kosong, jika verbalization usernya kosong, tidak ada nilainya, dia akan kembali ke form login atau sessionnya belum diisi. Caranya seperti ini. Header location. Sorry, jangan pakai ini. Yang pakai ini aja. Pakai JavaScript. JavaScript. Script. Alert. Anda harus login dulu. Oke. Anda harus login terlebih dahulu. Jika variable sessionnya itu kosong berisinya, maka akan menampilkan message box atau pesan peringatan
Anda harus login terlebih dahulu. Lalu kita alihkan ke halaman login. Script window.location index.php. Oke. Nah, sekarang kita buat sebuah button untuk logout-nya, untuk keluarnya logout. Kita pakai link. Kita kasih nama logout.php. Oke, buat button. Type-nya jangan submit ya, tapi button biasa. Logout. Oke. Sekarang kita coba. User 1, password 12, terus login berhasil. Sebentar. Kita lihat. Waduh, ini kok session seharusnya. Oke, kita cek dulu user. Oke, kita save. Ulang ya. User 1 login berhasil. Nah, seperti ini kalau jika user berhasil menginputkan username dan password yang benar. Lalu kita buat logout-nya sekarang, atau keluar dari halaman dashboard-nya. File baru, logout.php. Oke, buat tag PHP-nya, mulai session. Nah, ini untuk unset atau mengkosongkan variabel sessionnya. Caranya seperti ini. Unset variable session user. Oke. Lalu kita hancurkan sessionnya. Session destroy. Lalu kita berikan message block script. Anda logout, Anda telah logout. Lalu alihkan ke halaman login. Script window.location sama dengan index.php. Oke, kita coba. Logout. Ya, Anda telah logout. Tapi sebentar, sepertinya ada kesalahan. Oh ini salah pengetikan. Script window.location index.php. Oke, kita ulang ya.
pertama si user login, dan apa yang diinputkan seperti username dan passwordnya itu benar. Apa yang terjadi? Ya, login berhasil. Selamat datang. Lalu dia logout. Anda telah logout dan beralih ke form login. Nah, kegunaan session di sini sebenarnya seperti ini. Misal nih, si user atau pengguna belum login melalui halaman login. Lalu dia tiba-tiba mengakses halaman utama atau dashboard. Localhost latihan nih. Nah, dia akan langsung balik ke sini. Kenapa? Karena si user ini belum menginputkan username dan passwordnya yang benar. Maka dia dialihkan ke halaman login untuk menginputkan password terlebih dahulu. Contohnya seperti ini, login. Nah, ini dalam kondisi si user menginputkan username dan password yang benar. Dia akan dialihkan ke halaman dashboard. Dan selama dia sudah berhasil menginputkan username dan password yang benar, dia akan bisa mengakses halaman dashboard seperti ini. Nah, bisa. Kalau dia logout, Anda telah logout, otomatis sessionnya juga sudah terhapus. Jadi dia harus logout kembali. Dan jika si user tiba-tiba ingin mengakses halaman dashboard, setelah di refresh, nah, dia akan dialihkan ke halaman login kembali. Sebentar. Mana dia dashboard? Waduh, ini lagi. Window .location. Nah, seperti ini. Nah, dia akan balik ke sini lagi. Bila itu adalah kegunaan dari session. Jadi melekat sekali sama login ya. Itulah kegunaan session. Oke, sekian dulu dari saya tentang tutorial membuat form login menggunakan PHP dan MySQL. Sangat sederhana sekali ya. Saya rasa teman-teman juga bisa membuatnya karena memang sangat sederhana. Dan tips dari saya mungkin perhatikan untuk cara mengetiknya. Kalau misalnya ada yang tidak berjalan semestinya, perhatikan pengetikan di sini. Pokoknya perhatikan Anda mengetik. Biasanya kesalahan di sana. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment, dan jangan lupa di share agar video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih.